Selamat pagi sahabat uang Anda, apa kabar Jumat pagi ini? Saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat. Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Pendidikan Finansial Uang Anda. Program ini merupakan persembahan Siti Peka dan Siti Foundation untuk keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, sudah banyak topik yang dibahas selama ini dalam program Uang Anda. Berdasarkan data statistik yang kami terima, topik yang berkaitan dengan usaha masih menjadi salah satu topik yang paling banyak diminati. Untuk itu, redaksi Uang Anda sengaja mengangkat topik usaha sepanjang bulan Mei ini. Hal ini agar manfaat dan inspirasi yang Anda rasakan dapat lebih optimal. Bila minggu lalu Dewi Tanjung memberikan kiat dalam mengembangkan usaha handicraft, pagi ini saya akan mengajak Anda membahas faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan usaha, yaitu kredit usaha. Seperti yang Anda ketahui, modal selalu menjadi sebuah masalah bagi kalangan wirausahawan, baik ketika memulai sampai mengembangkan usaha. Solusi paling umum yaitu mengajukan kredit ke berbagai perusahaan pembiayaan. Namun untuk mengajukan ini, Anda harus mempersiapkan proposal kredit usaha kepada lembaga pembiayaan yang dipilih. Salah satu bentuk pembiayaan modal kerja yang cukup diminati adalah kredit kepada usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan koperasi. Biasanya jenis usaha yang dipilih lembaga pembiayaan dalam penyaluran kredit yaitu usaha yang produktif. Nah, mengingat pentingnya tema cara mengajukan kredit usaha ini, ada baiknya jangan beranjak dari pesawat televisi selama setengah jam ke depan di stasiun kesayangan Anda semua, TVRI. Sahabat uang Anda, sebenarnya membuat proposal pengajuan kredit usaha sama sekali tidak sulit. Prinsip-prinsip dalam membuat proposal pengajuan kredit usaha sangat sederhana. Sayangnya, seringkali para pengusaha UKM ini menerima penolakan dari lembaga pembiayaan. Umumnya yang menjadi penyebab yaitu pada data yang tersaji dalam proposal pengajuan kredit usaha. Pertimbangan lainnya adalah bank hanya menyalurkan kredit kepada usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik, memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal kerja yang diberikan dan perencanaan keuangan usaha Anda. Maka, penting sebuah proposal pengajuan kredit usaha yang efektif. Sukses dan keberhasilan kita adalah hasil jerih payahnya. Upaya dan hasil keringat mereka hanya demi sang buah hati. Biasanya juga kalau misalnya dia nggak ada, aku yang jagain. Supaya bisa Inilah tontonan yang pantas. Aku Bangga Padamu, Senin hingga Jumat pukul 11 hanya di TVRI. Malam ini kita bertemu di acara Parpol, Parodi Politik. Emang korupsi apa sih artinya? Ya apa dong korupsi? Gue juga nggak tahu. Ya. Yang pasti menggelitik. Parpol, parodi politik, segar dan penuh canda. Sensani, sentil sana, sentil sini. Ya baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di suasana tengah-tengah bertemu. Parpol, parodi politik, setiap Jumat pukul 20 hanya di TVRI. Yang butuh sehat, mari gabung di sini bersama Lula Kamal. You Hidup Sehat. Memberi kesempatan Anda bertanya lewat telepon interaktif. You Hidup Sehat, Senin hingga Jumat pukul 9, langsung hanya di TVRI. Sahabat uang Anda, kini kita memasuki segmen interaktif. Silakan menelpon dengan menggunakan password uang Anda kendali di tangan Anda di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda serta tidak menyebutkan nama produk dan perusahaan. Serta langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Dan bagi pertanyaan yang tidak sesuai topik, kami akan menjawabnya secara ringkas. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda.
Sambil menunggu telepon Anda, saya ingin menginformasikan bahwa sesuai instruksi dari Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, terdapat 2 model dalam penyaluran kredit usaha. Yakni yang pertama secara langsung, artinya bank langsung menyalurkan kredit usaha ke UKM yang mengajukan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, secara langsung, artinya bank menyalurkan melalui lembaga penghubung atau linkage yang bekerja sama dengan bank pelaksana kredit usaha rakyat ini. Untuk yang jenis tidak langsung ada 2 mekanisme yang berbeda. Yang pertama, bekerja sama dengan bank lain yang berfungsi sebagai eksekuting. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Wang Anda. Nah, mohon maaf ada gangguan telepon. Nah, di sini bank akan memutuskan sendiri usulan kredit atau pembiayaan yang diajukan UKM dengan bunga maksimal 22% efektif per tahun. Platform maksimal 100 juta per UKM. Ya, halo, selamat pagi, Wang Anda. Iya. Ya, selamat pagi. Pak, dari tangan Anda. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak Jemi. Ya. Jemi. Di Bekasi. Iya, suaranya bisa Halo? suaranya bisa lebih keras sedikit, Ya. Pak? Ya, halo. Iya, halo. Iya, silakan pertanyaannya. Ya, saya sudah mencoba membuat proposal kredit usaha ke beberapa bank. Memang selalu ditolak. Alasannya dia harus running dulu sampai sepertinya cash flow-nya itu mapan ya, baru kita bisa dapat pinjaman. Saya sudah buat, karena background saya accounting, saya buat sebaik mungkin ya. Memang usaha baru berjalan sekitar 2-3 bulan, tapi kita sudah ada omset, dan omsetnya itu bisa kita forecast ya selama setahun. Di rata-rata itu per bulan bisa mencapai 3 juta, tapi pihak bank belum berkenan memberikan kesempatan kita untuk berkembang. Saya ingin buka cabang di tempat lain, tapi memang modal terbatas ya, mau tidak mau mungkin ya baik, Pak. Waktu ya yang harus ini ya baik kita maintain gitu agar bisa berkembang. Ya artinya baik, Pak Joni. Ini program pemerintah halo, Pak Joni. Pengembangan usaha kecil pertanyaannya sudah itu tidak berjalan dengan baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Joni. Saya sudah bisa menangkap pertanyaan Anda. Alasannya kenapa sih banknya masih menolak saja ketika membuat proposal? Anda sudah mengajukan ke beberapa bank. Memang bank akan memberikan pinjaman kepada usaha yang prospeknya sudah terlihat, misalnya untuk pengembangan usaha. Sedangkan usaha yang masih berjalan baru berjalan beberapa bulan, belum bisa terlihat prospek ke depannya seperti apa. Sehingga Anda memang harus mengembangkan dulu usaha Anda, atau Anda boleh meminjam kepada koperasi atau yang lainnya dan memberikan jaminan. Ada bank yang akan memberikan tetapi harus ada jaminannya. Tapi ini prospek bisa jadi karena sudah terlihat akan terjadinya kredit macet. Nah, demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi, Wang Anda. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Lisa di Jogja, Bu. Iya. Suaranya kecil, Ibu. Oh iya. Ya. Halo. Iya. Gini, Bu. Saya kan mau mengajukan rekening koran. Iya. Tapi saya masih belum paham. Bisa tidak tolong dijelaskan? Iya. Suara televisinya bisa dikecilkan, Bu? Volume televisinya? Iya, ya. Baik, Ibu, saya halo, sudah, halo. Ya, baik. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi, Wang Anda. Halo. Ya, selamat pagi, Wang Anda. Wang Anda. Ya. Saya mau tanya, Bu. Ya. Mengenai KUR. Ya. Kredit usaha ya. Ya. Kita kan sudah bikin ini proposal. Tetapi
menurut peraturan pemerintah bahwa kur 20 juta ke bawah untuk mikro itu enggak pakai jaminan. Ya. Tetapi kok di perbankan sering diminta, Bu, katanya tidak terpenuhi oleh peraturan itu, kur itu, kredit usaha dari kementerian itu. Ya. Koperasi dan UMKM. Ya, pertanyaannya? Nah, jadi pada dasarnya saya lihat itu perbankan itu lihat jaminan, Bu. Ya. Tidak melihat proses usahanya. Ya. Nah, jadi kebanyakan perbankan kalau tenangan itu melihat nilai jaminan. Terima kasih, Bu, atas informasi dan penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Nawawi di Palangkaraya. Ya, memang betul sekali pemerintah memang menentukan di lembaga yang tertentu. Tetapi kalau Anda meminjamnya ke bank, bank memang meminta jaminan. Biasanya dari besarnya jaminan Anda akan diberikan sebesar 70-80% dari nilai jaminan itu. Nah, sekarang kalau memang memerlukan kredit di bawah 20 juta, bagaimana kalau Anda menghubungi lembaga non-bank atau koperasi? Semoga jawaban saya bermanfaat. Itu untuk Bapak Nawawi. Nah, untuk Ibu Lisa di Jogja, untuk pembukaan rekening koran itu kebanyakan digunakan untuk satu usaha. Karena biaya per bulannya pun, biaya administrasinya lebih besar. Kalau Anda ingin menggunakan untuk penggunaan pribadi, sebaiknya membuka rekening biasa saja. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Lisa. Nah, sahabat uang Anda, penyaluran maksimal ke lembaga penghubung atau linkage adalah sebagai executing adalah 2 miliar rupiah. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan bank lain yang berfungsi sebagai channeling. Maka lembaga penghubung linkage akan meneruskan ke bank pelaksana dengan plafon suku bunga mengikuti ketentuan KUR, mikro, dan KUR retail. Saat mengajukan kredit usaha, meski tidak selalu bank biasanya akan meminta agunan atau jaminan ini. Yang ini dimaksudkan apabila kreditur tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka bank akan menyita harta yang dijaminkan tersebut. Halo, selamat pagi uang Anda. Ya. Nah, halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dari Bapak Srega. Iya, suaranya nggak begitu jelas, Pak. Iya, dari Bapak Srega di Yofi. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, soal pinjaman, Bu. Ya. Untuk usaha buka kebun sawit. Pinjaman untuk? Buka lahan sawit. Iya, untuk lahan sawit. Ya, silakan. Lalu? Yang untuk perawatan sarang. Ya. Ya, jadi baik. Kita butuh modal, Bu. Ya. Tidak butuh modal untuk perawatan, Bu. Ya. Gimana caranya? Baik. Baik, terima kasih Bapak Siregar dari Palembang untuk asal pertanyaannya. Nah, Bapak bisa meminjamnya kepada bank dengan menggunakan jaminan lahan yang Bapak miliki. Itu gunanya untuk apabila misalnya terjadi kredit macet kepada pinjaman Bapak, maka jaminan yang Bapak berikan akan disita oleh bank atau digunakan untuk membayar pinjaman Anda. Nah, sahabat uang Anda, biasanya nilai jaminan harus lebih besar atau minimal sama dengan nilai uang yang Anda pinjam. Selanjutnya, jaminan tersebut akan dinilai oleh pihak bank mengenai kelayakan nilai dan kelayakan pasar. Hasil penilaian ini adalah nilai pasar wajar, di mana biasanya bank akan memberikan pinjaman sekitar 70-80% dari nilai pasar wajar jaminan petugas penilai. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dengan Bapak Dari di Ulupaten. Iya. Pertanyaannya? Begini, Bu, saya punya usaha di bidang pemotongan hewan sapi. Cuma saya mengeluhkan masalah dana, Bu. Sementara kalau kita minjam ke bank ini dia kan punya agunan, urusannya agak payah gitu loh. Ya. Jadi tanpanya ada dana pinjaman lunak, usaha saya macam jalan di tempat. Ya. Baik. Terima kasih, Bu, ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dani. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo. Ya. Halo. Ya. Selamat pagi. Pagi, dari mana dan dengan siapa? Karyadi. Ya, silakan pertanyaannya. Uang merah, Bu. Ya. Uang Anda tinggal di tangan Anda. Ya, terima kasih. Ini saya mau nanya nih, Bu. Ya. Saya mengajukan pinjaman ke bank. Ya. Untuk buka usaha restoran.
bagaimana Bu cara pengaturan keuangannya di usaha tersebut? Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya menjawab dulu dari pertanyaan dari Pak Dani dari Medan. Memang betul Pak Dani, untuk meminjam ke bank kita memerlukan satu agunan. Tetapi masih ada lembaga non-bank yang bisa memberikan pinjaman kepada Anda. Bahkan ada lembaga yang memberikan bimbingan pula kepada usaha Anda. Nah, silakan Anda menghubungi koperasi atau lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman Ventura. Sedangkan untuk Pak Aryani di Klender, untuk mengajukan pinjaman untuk restoran, tentu saja Anda harus, restoran ini sudah harus berjalan dulu dan mempunyai pembukuan sehingga terlihat proyeksi keuntungan dan proyeksi kemampuan Anda membayar cicilan. Tetapi di dalam pembukuannya Anda harus bisa memisahkan keuangan, misalnya Anda hidup dari biaya restoran tersebut, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan. Kalau perlu Anda memberi gaji kepada diri sendiri sehingga keuntungan dan kemampuan mencicil kepada bank masih bisa terlihat di dalam pembukuan tersebut. Nah, demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari mana dan dengan siapa? Pak Hidayat, Banjarmasin, Bu. Ya, silakan pertanyaannya Pak Hidayat. Jadi gini Bu, bagaimana kita menggunakan kredit investasi yang mana kita punya jaminan ada di Kalteng, tapi usaha kita di Kalsel. Nah, apakah itu bisa dijaminkan? Bagaimana layakkah untuk berusaha sebagai jaminan, Bu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Hidayat di Banjarmasin. Nah, memang bank ini mempunyai tim surveyor untuk menilai jaminan yang akan diberikan kepada bank. Apabila letaknya memang sangat jauh atau harus memerlukan biaya yang cukup besar untuk bank, biasanya bank akan memerlukan pembiayaan tersendiri. Anda bisa coba mengajukan kepada bank supaya apabila harus dilakukan survei atau dari tim penilai untuk menilai aset Anda bersedia memberikan biaya dengan tanggungan Anda sendiri. Nah, silakan Anda mencobanya dan semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, pemirsa, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi Uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Pemirsa, saatnya saya akan menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Abimanyu. Bu Rina, saat ini saya berusia 28 tahun, memiliki usaha konveksi. Saya ingin tahu isi dari proposal kredit usaha yang baik itu seperti apa. Nah, Mas Abimanyu, sebelum saya jelaskan isi dari proposal usaha, perlu saya sampaikan jenis UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif. Antara lain, budidaya peternakan, perkebunan, usaha kerajinan, penyulingan minyak atsiri, usaha jasa salon kecantikan, rumah makan, bengkel mobil, jasa konstruksi bangunan, biro perjalanan, produksi genteng, batako, batu bata, serta usaha produktif lainnya. Untuk catatan, pastikan proposal pengajuan kredit usaha Anda memberikan data nyata yang bukan direkayasa. Rekayasa terkadang justru membuat permasalahan pada Anda sendiri di kemudian hari. Sedangkan proposal perencanaan usaha terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, halaman atau judul. Berisi nama usaha, pemilik usaha, alamat, nomor telepon, dan faksimil. Ringkasan di bagian ini beritahu secara ringkas bagaimana usaha Anda dikelola. Bagian ini juga berisi keterangan tentang Anda, fungsi perusahaan dan tujuan Anda mengajukan kredit. Keterangan perusahaan dan bagian ini memberikan gambaran mengenai fungsi dan sejarah perusahaan Anda, ukuran perusahaan, produk atau layanan, dan potensi pasar. Analisis pasar, tunjukkan hasil riset Anda tentang kondisi dan tren industri usaha Anda, produk dan layanan. Jelaskan tentang produk dan layanan usaha Anda beserta fungsinya. Operasional, di bagian ini jelaskanlah proses pembuatan produk atau penyediaan jasa di perusahaan Anda dan bagaimana Anda mendistribusikan produk Anda kepada konsumen. Rencana pemasaran,
Jelaskan bagaimana cara Anda menjual produk atau jasa dan siapa yang akan membelinya. Jelaskan pula rencana distribusi, promosi, dan penjualan. Dan kepemilikan, jelaskan apa badan hukum perusahaan Anda dan struktur kepemilikannya. Siapa saja mitra kerja Anda, seberapa besar saham mereka dalam perusahaan Anda. Manajemen dan personalia. Sebutkan siapa penanggung jawab di perusahaan Anda, siapa yang bekerja untuk Anda, dan mengapa Anda memperkerjakan mereka. Dana yang dibutuhkan dan tujuan penggunaannya. Jelaskan secara ringkas mengapa Anda membutuhkan kredit dan bagaimana Anda menggunakan uang itu. Laporan keuangan dan proyeksi ke depan. Tunjukkan laporan keuangan pribadi dan pengembalian pajak pribadi Anda. Laporan keuangan perusahaan, neraca, laporan rugi laba, dan analisa arus kas selama 3-5 tahun terakhir. Jelaskan pula proyeksi kinerja perusahaan Anda selama 3 tahun ke depan. Demikian Mas Abimanyu, semoga menjawab pertanyaan Anda. Nah sahabat uang Anda, di akhir program hari ini saya ingin menjelaskan kesimpulan sumber usaha dapat diperoleh dari yang pertama lembaga keuangan bank yang merupakan salah satu sumber utama karena memang memiliki produk pinjaman modal usaha bagi nasabahnya. Bila usaha Anda telah berjalan minimal 6 bulan, maka bentuk pinjaman kredit yang lebih tepat adalah dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR. Sedangkan bagi yang telah beroperasi minimal selama 2 tahun, sebaiknya mengajukan kredit pada bank umum. Akan tetapi perlu diperhatikan, usaha yang Anda ajukan harus menguntungkan, dan biasanya bank akan meminta pembuktian secara langsung maupun tidak langsung. Pembuktian secara langsung misalnya data jumlah pelanggan yang datang dan melakukan pembelian. Sedangkan pembuktian tidak langsung berupa pembukuan yang harus Anda sertakan. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Jika usaha untuk mendapatkan pinjaman modal pada bank gagal, jangan putus asa. Sebab masih ada lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga ini pun memiliki fungsi yang sama, karena memiliki produk permohonan kredit. Lembaga jenis ini misalnya modal ventura dan pegadaian yang tersebar di berbagai daerah. Nah sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like Facebook page grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di Uang Anda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh